Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini renungan Injil kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sungguh luar biasa, di mana Ia ingin membawa kita untuk mengenal keinginan kita untuk menjadi seseorang yang besar dan juga menjadi seorang anak yang kecil di saat yang bersamaan. Saat murid-muridnya bertengkar tentang siapa yang menjadi yang terbesar, Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu tidak boleh menjadi besar dan menjadi hebat, ya. Tapi Dia justru menjelaskan bahwa untuk menjadi besar dan hebat, kita harus menjadi seorang pelayan yang melayani anak-anak dan menyambut seorang anak seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri dan menyambut Bapa. Nah, kita lihat bahwa dalam diri kita pasti ada keinginan untuk menjadi hebat dan luar biasa. Dan memang kita diciptakan di dalam gambaran Tuhan yang adalah hebat dan luar biasa. Dan itu adalah keinginan yang baik, bukan keinginan yang buruk. Dan di dalam diri kita juga kita mengenal bahwa ada sifat-sifat anak-anak di dalam kita. Sifat anak-anak yang baik, yaitu sifat anak-anak yang sungguh sangat terkesima akan hal-hal di dunia, selalu melihat hal-hal itu menjadi sesuatu yang baru, yang menarik. Sifat anak-anak yang sangat tergantung kepada orang tua dan sangat tergantung kepada Tuhan. Sifat anak-anak yang bermain, yang bebas dan tidak ada beban. Dan sifat anak-anak yang sungguh percaya kepada bapaknya. Tapi juga ada sifat kekanak-kanakan yang tidak baik, ya. Kekanak-kanakan itu masih maunya enak saja sendiri, tidak membantu, ya, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Dan kita melihat dalam diri kita dan di dalam diri saudara-saudari kita ada 2
sisi itu, ya, kekanak-kanakan dan sifat kanak-kanak yang baik, dan juga sifat kita untuk mau menjadi seseorang yang hebat dan luar biasa. Artinya kita diundang untuk melihat itu di dalam diri kita dan di dalam diri saudara-saudari kita, dan kita diundang untuk juga seperti Tuhan. Tuhan tidak datang untuk harus dilayani, dipuji, dihormati, dan lain sebagainya. Kita lihat Tuhan Yesus datang, saya datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Makanya Tuhan adalah yang paling hebat, yang paling luar biasa dari segalanya. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi Tuhan yang hebat itu. Kita dipanggil untuk melayani, untuk melihat di setiap orang yang kita temui ada juga sosok kanak-kanak yang luar biasa dan sosok kekanak-kanakan itu. Dan kita mau menyambut mereka seperti menyambut Tuhan Yesus dan menyambut Allah Bapa. Kita ingat di abad ketiga, di mana gereja yang tadinya gereja bawah tanah, lalu Kaisar Konstantin menjadikan agama Kristen menjadi agama dari Romawi, ya, sehingga banyak orang sudah mulai mendapatkan tempat dan titel dan kedudukan-kedudukan yang hebat, ya. Tapi itu bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah di tempat, di kedudukan yang yang dipercayakan kepada kita, kita semakin bisa melayani orang-orang yang kecil ini. Dan semua orang itu ada, ya, sifat anak-anak yang kecil itu. Mari kita mau bertumbuh, kita mau menjadi hebat, kita mau menjadi pelayan seperti Tuhan Yesus yang melayani kita semua, yang baik dan yang buruk, sehingga kita bertumbuh menjadi orang yang hebat, yang sungguh diciptakan sesuai dengan gambaran ilahi, Allah yang hebat dan luar biasa, sehingga semua orang bisa memuliakan Tuhan di dalam diri kita, di dalam segala pelayanan kita. Dan semoga namanya Yesus selalu dimuliakan.